إلى حضرة الحبيب سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وآبائه أمهاته ووالديه وذريته ولبيته أجمعين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى حضرة سيدنا المهاجرين اللهم بن سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى حضر جميع ساداتنا آل أبا علوي وجميع أهل تريم وأهل الزنبل وأهل الباقين الغرقلة وأهل معلوي شبيكة وجميع أصحاب الدرجة ثم إلى حضرة جميع أروح سادتنا الصوفية خصوصا حضرة صاحب الكتاب سيد محمد الهدار وأصولهم وفروعهم وحواشهم وأزواجهم وذرياتهم وتلامذتهم ومشايخهم أجمعين أن الله على درجاتهم في الجنة يكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم يرفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم ونورهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة واجعلنا من حزبهم وارزقنا محبتهم من توفانا على ملة ما يشرنا في زمرة في خير ولطف وعافية ثم لأنفسنا وجميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأزواجنا وذرياتنا وطلابنا وطالباتنا أجمعين إلى يوم القيامة ولجميع من نهوا علاقة بنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها بري وبحرها الأحياء منهم الأموات ثم إلى حضرة جميع الملائكة المقربين خصوصا حضرة جبريل عليه السلام شيء لا إله هو له لنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Sampai as-salatu amududdin, wa fi riwayah imaduddin. Sampun nggih niku. Oke. Persiapan Maulid bagaimana? Tanggal 12. Bagas mana? Bagas, iya, ketuanya jadi Bagas nggih. Apa ae ketua iki? Tugasnya ganti pelet. Nggih, pokoknya tanggal 12, bukan sudah seperti yang saya sampaikan di awal malam 1 Rabiul Awal bahwasanya Maulid nggih. Maulid iki semuanya diniatkan untuk khidmah atau diniatkan juga niatnya macam-macam, diniatkan khidmah kepada Kanjeng Nabi, diniatkan mahabbah kali Kanjeng Nabi, kemudian dengan niat yang baik. Kalau tidak bisa niatnya seperti niatnya Sayyid Habibana Ali, nawaina ala manawslafuna ala manawahu habibuna Ali. Enak soalnya niatnya wong-wong biyen niku syamil jami' mane, semuanya kumpul. Qadrimane barik lanal aulad jamilanal aulad ya ono. Iya. Ya Rabbi ya Jawad jamilanal aulad. Kalau sampean perhatikan di dalam doanya Habib Ali, ono gone doa Asim Tudurar di terakhir itu wa tawajjahna bi ilaika mustashfi'in terus ilah wa anta ja'alana mimman nasara hadzal habiba wa wazarah wa wala huwa dhahara, dan jadikanlah kami termasuk orang yang yang membantu agamanya Rasulullah dan menghormati Rasulullah dan membela Rasulullah wa umma bi barakatihi wa syarifi wijhatihi auladana mawalidina. Sing amal Asim Tudurar otomatis senajan durung nikah wis ndongakno anake. Dan jadikanlah, umumkanlah, jadi sumrambahkan atau sebarluaskanlah bibarakatihi dengan barokah maulidnya atau barokahnya Kanjeng Nabi wa syarifi wijhatihi, dan kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW, berkahnya diumumkan atau disebarkan kepada siapa? Auladana, anak turun kami, wa walidina, dan orang tua kami. Nah, kalau sampai kepada donga-donga kaya ngene iku aja mbok sempit. Anak, ora anak tok, tapi keturunan. Dzurriyah. Begitu juga walidina, orang tua. Maksudnya siapa? Mau masuk wong tua kandung tok? Enggak. Bisa meliputi masyayikhuna, guru-guru kita. Atau bisa meliputi juga mbah-mbah kita. Ya. Sampai Nabi Adam sing Islam pun nek dibawa dhewe sing keturunan kafir ya wallah alam ya. Ini kayak ngono niku. Jadi doanya beliau tuh
Masya Allah, saya sering kali matur ya di majelis manapun kita kalau bisa mengikuti doa-doanya Habib Ali, karena doa-doanya Habib Ali itu bener-bener koyo ora dongone wong biasa, hanya wong wali ya, orang biasa. Artinya bukan seperti bikanan manusia, bukan. Sampai kok gawe ngungkuli ku ra iso. Ora makommu, ora makommu. Mungkin Habib Umar bin Hafid itu levelnya sudah. Sampai adib al sarengati ya. Bahasa rengat butuh dongo ya. Sampai alhamdulillah. Ya kita alhamdulillah beberapa hari lalu juga kita beberapa kejadian acara gitu, kejadian. Ya nyatanya yang kita baca, yang kita kirimkan kepada leluhur itu orang gawe dhewe ya enggak? Orang gawe dhewe. Gawe dhewe malah diarani bid'ah. Bid'ah dalam tahlilan. Wis tahlilan iku wis bid'ah jadi bid'ah meneh. Nggih. Jadi ngono iku. Makanya kalau sampean ikut maulid itu enak aslinya dungane iku nyakup. Makanya nek melu maulid aja ngasik ngerasa ora Kanjeng Nabi ora rawuh. Kanjeng Nabi ora rawuh. Saya sudah seringkali mencontohkan halnya seperti yang dicontohkan sama Imam Suyuti dalam sebuah kitabnya, saya lupa judulnya. Kalau nggak salah itu Syarah Sunan Nasa'i. Apa ya? Saya lupa nama kitabnya. Nggih. Ala kulli hal kalau kita baca maulid, ini sering tak ulang-ulang tapi ngapunten enggak apa-apa nggih untuk menambah rasa mahabbah kita. Kalau kita baca maulid, kita tuh punya keyakinan, punya semacam zon nggih, semacam prasangkaan yang baik bahwasanya Kanjeng Nabi itu hadir nggih. Kanjeng Nabi itu hadir. Mungkin secara syariat ora ana dalile. Tapi ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Malik, beliau mengatakan balagona, bahasanya itu balagona. Telah balik kepada kami orang ngono. Balagona telah sampai kepada kami sebuah berita bahwasanya arwahnya orang-orang mukmin itu bukan berterbangan ya. Gimana ya? Arwahnya orang mukmin itu bisa melakukan perjalanan menembus dimensi-dimensi yang tidak bisa kita jangkau. Kenapa? Kalau dimensi kita kan dimensi yang terikat dengan tempat, terikat dengan waktu. Misalnya Gus Jul ini di dalam tubuhnya ini ada roh, ada nyawanya. Berarti nyawanya manggon di jasate. Lah, ketika nyawa nyambung dengan jasad, otomatis dia butuh tempat. Seberapa lebarnya? Selebar itu dia butuhnya. Ya itu yang dinamakan Gus Jul ya inti. Kok Gus Jul ngalih boske enggak mungkin. Karena Gus Jul butuhnya jasad selebar itu dan di saat ini di tempat itu. Kok gujuk-gujuk dia pindah ngene Gus ini boske enggak amot. Ora amot. Karena arwahnya, rohnya masih terikat dengan jasad dan waktu dan dan tentunya ketika masih terikat dengan kehidupan dunia ini tentunya akan rusak. Tapi arwahnya orang mukmin sing wis lepas dari jasadnya, yang sudah keluar dari jasadnya, mati maksudnya. Niku dia bisa sak wayah-wayah ada di beberapa tempat, ada di beberapa waktu. Ngoten. Makanya ojo aneh. Terimane ngono. Sampean karo Naruto kagibunsine percaya kok era. Apa meneh terimane arwahe para wali sing kon kagubunsin ora level ra kagubunsin iku biasa lah intine. Jadi Imam Suyuti mengendikan, ojo aneh nek dalam satu waktu maulid dilakukan di beberapa tempat. Kayak maghrib ngene iki kita sih enggak maulidan, tapi siapa tahu Kanjeng Nabi hadir. Kenapa? Yang kita baca hadis-hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita percaya bukan hanya maulid, hal-hal yang bisa mendatangkan atau ngerawuhke ruhaniyahnya Kanjeng Nabi itu bukan hanya maulid tok. Mbah maca hadis gitu. Mbah maca sejarah sirah, kucuk-kucuk Kanjeng Nabi rawuh itu bisa. Itu bisa. Mungkin pertanyaan lho, Kanjeng Nabi rawuh dong. Misalnya kene maulidan, becen maulidan, terus dalam atas maulidan, terus atulap maulidan, terus sing dirawuh sing ndi ngono. Sing dirawuh sing ndi kan wonten. Ya rawuh kabeh. Lah kok iso? Yo iso. Oh Naruto yang iso mesti Kanjeng Nabi ra iso kan ngono.
Iku dalil-dalil konyol nggih, dalil konyol. Tapi nek dalil sing temenan ya bisa. Kalau Imam Suyuti nyontokno dalam belahan bumi itu kan ada bukan dada, belahan bumi. Belahan bumi itu ora ana sopan iki, anane Gus Jul karo Wiwi. Aduh bahaya ya Wi. Dalam dalam belahan dunia itu ada yang mengalami siang dan malam. Kaya dek mau dek esok atau selama pagi tadi. Sing entuk sinar matahari kau apa Indonesia tok apa Papua melu entuk. Aceh melu entuk, melu ta mboten kira-kira? Entuk. Berarti seperti itu. Makamnya Kanjeng Nabi itu satu tapi bisa dilihat orang banyak. Itu makanya ojo aneh maulid yudirawi kabeh. Soalnya Kanjeng Nabi ibarat matahari yang bisa dilihat siapapun. Kemudian saya menemukan analogi yang lebih masuk lagi ketika membaca tentang Nur Muhammad. Bukan Nur Hamid, Nur Muhammad. Nur Hamid iki engko ya di matel mangkat ya. Tentang Nur Muhammad ya, ketika pada pembahasan memasukkan lafaz Allah di dalam hati. Jadi ketika ada bulan purnama, terus kita keluarkan ember 10 atau 20 yang diisi air. Bayangane rembulan iku nek ana tutup apa-apa, bayangan rembulan iku masuk apa gak tekan ini banyu-banyu. Wis koyo ngono iku. Terus bulane ana 20 ngono, tas siji. Ya satu, tapi bisa masuk ke ayo iku lagi barang sing ketok wujud butuh panggonan, butuh waktu loh. Apa meneh Kanjeng Nabi yang terlepas dari dimensi, terlepas dari yang namanya tempat dan waktu. Makanya nek maca maulid, khususnya maca maulid nggih, itu emang kita harus punya adab. Ya sak apa sing ngarep suarane rak kepenak wis dimaklumi wae. Sing penting kan qasidahnya, yang penting kan isinya, bukan yang baca. Tapi sing maca ya tahu diri. Ngono lho, nek ra enak iku wis meneng wae ngono lho. Wis ngrusak apa? Suara terbangane rak cetha sisan. Ya Allah Gusti. Ayo coba sing dadi nabine aku, tak sabdo mati kabeh sak nalika. Laknat adab kabeh. Maulidan ora temenanan. Nggih. Jadi maulid diusahakan istihdar atau istisyar. Kalau istihdar itu kan istahdara yastahdiru dari anut wazan istaf'ala yastafilu amrih. Jadi berusaha menghadirkan, berusaha merasakan. Nah, kalau kamu nggak mau berusaha ya gak bakal kerasa. Kamu kalau nggak berusaha untuk menghadirkan ya kamu nggak bakal bisa melihat atau merasakan kehadiran beliau. Kalau nggak bisa berusaha untuk menampilkan, memproyeksikan gambarannya kehidupannya Kanjeng Nabi ya sampean nggak bakal kerasa. Nah, ketika sudah sampai seperti itu nanti diinginkan atau diharapkan bisa mencapai maqam al-ihsan. Al-ihsan ku apa? Anta abudallah ka'annaka tara. Wis diwarai lho. Kowe ngibadah nyang Gusti Allah, salat madhep Gusti Allah, kaya weruh Gusti Allah ning ngarepan. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika memang kamu tidak bisa melihatnya, tidak bisa membayangkannya, ya sudah minimal merasa di ngerti Gusti Allah. Nah, makanya jangan aneh dalam satu waktu kayak gini. Masya Allah masyarakat Indonesia maulidan kabeh, maghrib ya ono, isya ono, subuh ono, Kanjeng Nabi hadir kabeh. Cuman setrume beda-beda. Iku mau sing garai kuat setrumku sapa? Kalau di sekumpul ada Syekhuna Guru Zaini Martapura. Ya iku memang buatnya besar itu. Sampai nyonggo wate guru sekumpul geledak sampean. Ora dadi cerita, ora dadi wali, dadi mati tenang. Karena jeblok ya. Jeblok kata hati bener ya. Jeblok. Kayak misalnya kowe kopong ngene iku. Ujug-ujug diseni kan berisi angin biasane. Nah, ujug-ujug diisi ini tidak kekuatannya dia, gumoh. Dadi nek gumoh. Ya. Kayak Syekhuna Zaini guru sekumpul, wah majelisnya luar biasa. Dan sekarang wattnya masih ada. Apa istilahnya setrumnya atau koneksinya masih ada. Karena tempatnya mendukung. Orang-orang yang bacanya maulid juga mendukung. Qasidah yang dipilih juga qasidah yang mendukung. Ya gak? Jadi suasananya beda.
Tapi sing maca nduk Al-Fatah nek ora aku, walah. Nek ora aku, wis aku yang jeblok apa meneh aku ya. Di sini wattnya cuma 3 watt. Nek pas sampean sing mending mati wae jeglek sisan ya. Nah, jadi bagaimana cara menerima setrum itu? Ya dari kita sendiri, kita melayakkan diri, diri. Masya Allah. Jadi ini waktu momennya yang sangat tepat untuk meningkatkan mahabbah kita kepada Kanjeng Nabi. Ojo ngasih jadi wong sing rugi. Kayak pengen ngerasakno kan kowe entuk barokah Maulid di bulan Maulid itu bagaimana? Minimal di antara malam-malam itu ada satu tetes tangis kita untuk Kanjeng Nabi, merindukan Kanjeng Nabi. Sebelum menetes air matamu untuk Kanjeng Nabi, itu Kanjeng Nabi sudah menetes duluan air matanya, jauh sebelum beliau ada. Ya, jauh sebelum kita ada. Makanya ditenangke. Matur nuwun awake dhewe karo Kanjeng Nabi ora sepiro. Ora sepiro. Makanya saya minta teman-teman khususnya di tanggal 12-nya itu kita perbesar setrum watt kita gitu loh. Nah, kalau perlu izin PLN Pak arep naikkan watt piro. PLN ngono kan iki nek corong PLN sing asli kan iso izin. Nah iki sampean izin karo sapa? Izin dengan melalui Habibana Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau yang menerima setrumnya dari Kanjeng Nabi yang begitu besar kemudian disebar-sebarkan kepada kita. Ojo ngasih golek maulid sing adab-adabe kurang dari Habib Ali. Ya, golek maulid sing selevelmu ya adabnya seperti Habib Ali. Ya kudune ya dari fasal pertama sampai mahalul qiyam tambah wahina baroza baru boleh walaqadid tasawfa. Wah maulid suwene rak karuan. Wah aku hati kumpul Kanjeng Nabi kok suwe. Ya, kumpul Kanjeng Nabi kok suwe kan keliru. Keliru toh. Berarti ketika baca maulid berarti Kanjeng Nabi kan ada. Kan tadi kita mengatakan nek maulid kudu ngrasa Kanjeng Nabi rawuh kan ngoten nggih. Kok ngrasa maulid dan suwi ora enak. Lah iki sing salah sapa iki? Si salah sapa? Kalau boleh kita ocai kita harus introspeksi diri kita sendiri. Kok melu majelis kok malah ngantuk. Ya ngantuk sih rada ora pati masalah nggih. Tapi nek ngasek gerundel ngono lho. Nah, tapi nek gini Al-Fatah cetok, gerundel kenapa sing mimpin maulid itu biasanya iki. Sing mimpin maulid ra enak ya. Suwe. Lagune tekan ndi sing nabuh bingung sisan. Saya heran tadi malam lagu Sholli Wasalim itu bisa berubah cengkokan antara Mas Wafik sama Mas Nasrul ya. Nah, iki Mas Wafik arep melu sing Bibses tapi sing Mas Nasrul anut sekumpul. Sekumpul tapi keliru. Ya Allah, variasi. Akhirnya orang enak, ya. Akhirnya orang enak, makane jeglek. Bingung aku rasakno iki piye karepe iki. Sing Sholli Wasalim ya salam piye kan keliru kan. Wah, kudu tak smackdown aja. Iya, makanya ojo ngasek jangan sampai kita itu merasa sedih di waktu maulidnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yes. Wis ngapunten dengan dindi. Pokoknya disiapkan temenanan atine tanggal 12 jangan sampai kelewatan momen. Jangan sampai kelewatan momen. Allah. Tapi sama satu lagi saya pesan lagu satu yaitu lagu sekumpul juga yang kemarin apa? Hubbu Ahmadin qalbi sakan Hubbu Ahmadin qalbi sakan wal fatal aliyil mutaman يا عيني وابنيه الحسين والحسن يا روحي وابنيه الحسين والحسن. Artinya kan Hubbu Ahmadin qalbi sakan. Mencintai Kanjeng Nabi itu menjadikan hatiku tenang, menjadikan hatiku damai. Akhirnya aku terima nisir kolbi lewat.
Iya. Nek circle V iku ndadekno ati kipo-kipo ora. Atine gembrodok ngisore qiyamul lail. Iku nek circle V, aku gak tahu ya. Saya juga gak tahu. Tapi nek Kanjeng Nabi kan mahabbah hubbu Ahmadin qalbi bisa kan. Mencintai Kanjeng Nabi menjadikan hatiku tenang, menjadikan hatiku adem, ayem. Wal fatal aliyil mu'taman, dan juga mencintai Sayyidina Ali wa ibnaihil Husain wal Hasan, dan dua putranya Sayyidina Hasan dan Husain. Yaitu ya, kita harusnya merasa tenang. Karena apa? Merasa tenang ketika mendengarkan cerita-cerita tentang beliau-beliau. Yo misalnya sampean jenuh seperti yang ditanyakan Mas siapa tadi, Mas Sisbah, kok kadang merasa jenuh? Ya ora apa-apa, biasa. Dalam berjalan menuju Allah itu koyok perjalanan menuju ke rumah calon mertua. Sama, persiapannya Masya Allah. Apa nenek mertuane waduh. Persiapannya tuh Masya Allah. Akhirnya sampai pada titik jenuh, apa nasi disiapno? Ya dolan sih, ngopi-ngopi dulu. Ngopi dulu tapi aja jajan susu, ngopi ya wae. Keliru nanti. Nah, ini ketika sudah ayem balik meneh untuk mempersiapkan menuju calon mertua. Siap pertanyaan malaikat mungkar nakir lewat kok apa meneh terimane mertua. Gowo apa ndek kene? Gowo cinta, makani apa ndek kene? Sing ngeki Gusti Allah ngono wae. Lah mulange tauhid kok mosok ora iso jawab ngono. Iya. Iya. Kenapa milih anakku? Yo takdir. Ya Allah. Jadi sampean mondok, sampean apa namanya ngaji bosen wajar, malah alhamdulillah saya merasakan iso bosen, ada lingkungannya kayak ngene iki, diatur ya, iso bosen wajar. Nek sampean ora bosen ngopeni malaikat iku angel, meneh malaikat maut ya. Malaikat maut iku dines kok ora iso diudur-udur kok. Iya. Meneh iku ceritane cowboy kan ngono, malaikat maut itu di seluruh badannya itu ada wajah kita semuanya. Jadi nek mati ini kok kono, pencet wajahnya ngene. Era boy, bener nek ra salah ngono. Ya Allah, bayangno ngopeni malaikat maut, ngopeni nyawamu dhewe ning ngene awake malaikat maut. Fotomu ngono ning malaikat maut ceritane ning gini kita apa? Daqaiqul akhbar. Jadi foto kita itu ada wajah kita di awake malaikat maut, nek wayahe karek nusuk tok. Enak apple. Ya Allah, makanya ngopeni malaikat angel. Makanya saya seneng ngopeni sing juru malaikat, ngono lho. Mbone awake iku wis ngurusi circle fit. Ngisi circle fit karo Imron ya. Imron apa Bah Saipul. Kia mulai lara kowe. Ayo intak iki. Ancen dek winganane tak jarak tak jak main PS ben ora iso settingan. Oke. Hah? Rindu nesu-nesunan waktu iku nesu-nesunan jare bakso. Kowe lu anakku nangis. Nggih nang. Nggih ngaji. Aja ngomong nawik nae yo. Awik jenenge. Ngapunten teng ndi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Harfudz dhati utawi iki huruf shad. Dot. Pengen fasih maca bot iku ndon bot. Latihan deh. Qala wasdawu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawe dhalatul mu'min al-ilm. Kullama qayyada hadithan talaba ilaihi akhara. Dhalatul mu'mini utawi barang ilangi wong mukmin, barang ilang sing berharga. Nek terimane mantan buat sampah lah. Dhalatul mu'mini utawi barang berhargane
barang ilang berhargane wong mukmin. Al ilmu iku ilmu. Nggih, sekedap. Mimi nang. Sekedap nggih. Gara-gara awi. Gara-gara omawi nggih. Nggih. Kau usah dadi om nggih. Nggih. Iya kowe. Oh iya, gara-gara alawi iki wis kolbi wong loro iki. Apa ya? Aku ndek wingi weruh ngene HP-ne sing iku tulisane apa malah. Tapi ora maujuk kolbi. Maujuk kolbi ku lara ati artine. Heeh. Dhalatul mukmini utawi barang berharga ilange wong kang iman, al ilmu iku ilmu. Kullama qayyada samangsane apa jenenge? Qayyidi utawa membatasi. Qayyadan utawa nulis monggo terserah. Kullama qayyada ing dalem semangsane ngoyidi sapa mukmin, qayyid. Nyancang. Nak paham nyancang nggih sampean? Kaya jaran dicancang ngene. Kullama qayyada ing dalem semangsane nyancang sapa mukmin hadisan ing siji hadis utawa siji ilmu. Hadisan ing siji hadis talaba amrih sapa mukmin. Talaba amrih sapa mukmin ilahi marang ilmu. Akhara ing liyane hadis. Akhara ing liyane hadis. Rawa wis ngriwayatake hu ing hadis At-Tailami sapa Imam Tailami. Ini pepeling kanggo awake dhewe. Dhalatul mukmin al-ilm. Barang berharga yang hilang dari orang mukmin itu harusnya adalah ilmu. Maksudnya gini, orang sithik-sithik kelangan ilmu ki ora. Jadi Kanjeng Nabi itu memberikan gambaran kalau kita tuh pengen mencari sesuatu, itu kan biasanya mencari sesuatu yang berharga yang hilang dari diri kita, ya. Kalau itu diibaratkan barang, maka ilmu telah barang yang paling patut untuk dicari. Nek kowe kehilangan mobil misalnya, kehilangan mobil itu kira-kira kipo golek ta ora? Kira cuma asik dilaporno polisi, lebono ISK nggih. Sampai plat nomornya dan segala macam. Barang siapa yang menemukan mobil saya maka akan saya kasih adik perempuan. Misalnya. Aku duwe mobil lho isih ndok kene mobile ra ilang kok ya dah. Tak wae wangi, yo siap ora apa-apa. Sayembara ya berarti. Ya, barang siapa yang bisa menemukan mobil saya, maka saya akan kasih imbalan misalnya. Maka barang yang hilang yang berharga itu kan sangat dicari ngoten. Tapi bagi orang mukmin, ibarat barang berharga yang hilang itu ilmulah yang patut dicari, bukan yang lain, bukan yang lain. Kenapa? Kullama qayyada haditsan talaba ilaihi akhara. Karena setiap dia mendapatkan satu hadis, artinya mendapatkan satu ilmu, maka dia tidak akan merasa cukup mencari tambahan ilmu yang lain. Mencari tambahan ilmu yang lain. Jadi sepatutnya bagi kita orang yang umatnya Kanjeng Nabi itu tidak boleh menjadikan dunia itu harta yang paling kita buru. Artinya ngono. Hadis ini secara globalnya menyatakan atau berisikan bahwasanya kita sangat tidak patut untuk menjadikan dunia adalah tujuan pencarian dalam kehidupan dunia kita. Tak patut. Kalau di dalam kitabnya Imam Haddad mau aku ngaji karo Mas Cupang bahwasanya ad-dunya zahiruha fitnah wa batinuha ibrah. Dunya iku bagi sing wong mukmin nggih. Ad-dunya zahiruha fitnah. Dunya iku nek mukmin memandang itu adalah ujian. Ujian. Kenapa tidak ujian? Kenapa dia bisa jadi ujian? Karena wong nek delok donya kan apik. Wah, duwe mobil Alphard, punya rumah 2, punya istri cantik, kira. Dek dhewe ganteng, ngalim, kira storine enggak terlepas dari yang namanya kitab. Donya iki fitnah ini. Nah, untungnya kita orang yang mukmin jadi tidak terkena fitnah itu, kira. Orang yang terima TP tebar persona seperti itu kita tidak terkena fitnah. Tapi kalau yang kena fitnah itu berarti
wah dia merasa kagum, dia merasa wah ngono lah intine ngono lho. Paham nggih? Jadi zahiruha fitnah. Dunia itu zahirnya bagi orang yang mukmin itu fitnah, ujian. Makanya orang mukmin ketika menerima dunia, ketika menerima gelimang harta, itu dia biasa wae. Iku hakikate dudu aku sing duwe. Soalnya nek aku telku mandel, nek aku sampai kedanan karo donya menjadi petaka bagi dirinya. Ngoten nggih, cinta sama dunia akan membuat petaka bagi kita sendiri. Ya kok iso ngelalekno ibadah, ya gak? Ngelalekno kewajiban, bahaya. Bahaya iku masih diceritakan biyen ana sahabat sing kuwere, ngira sahabat sing kuwere njaluk donga tenanan ring Kanjeng Nabi didongakno sugih. Kanjeng Nabi ngendikan iso sing sabar wae ngono. Sing sabar wae. Mboten Kanjeng Nabi, kula tetep nyuwun sugih. Engko nek pas sugih kaya lali Gusti Allah piye? Wis dikono-ono. Nah, mboten insyaallah tetep kula salat. Akhire ya wis didongakno. Dungane Kanjeng Nabi kabul. Siji rong dina, telung dina, petang dina suwe-suwe godang dari 5 waktu menjadi 4 waktu, 4 waktu menjadi 3 waktu, 1 waktu, seminggu pisan, ora 12. Nah, itu adunya fitnah, menjadi bahaya bagi agamanya ini orang. Fitnah itu maksudnya bahaya bagi agama seseorang. Mending kue kerela tapi jenggo iman iso nyebut iso ngibadah daripada kue sugih tapi ora keurus akhiratmu. Ora keurus akhiratmu. Saya kemarin menemukan parodi. Ono seorang mahasiswa dari Harvard Indonesia, dia menawarkan sebuah program investasi kepada seorang nelayan. Pak, keseharian jenengan bagaimana sehari-hari? Wah, alhamdulillah saya sehari-hari masih bisa makan. Terus kalau sore ngapain Pak acaranya? Oh, saya kumpul sama keluarga, makan-makan hasil yang saya cari tadi pagi gitu. Bahagia Pak? Ya alhamdulillah bahagia. Tapi enggak kaya, ya enggak kaya. Mau nelayan kok ya, nelayan. Ngeten mawon tak ajari investasi. Apa? Coba jenengan setelah ini kumpulkan teman-teman untuk bareng-bareng golek apa mau iwak. Setelah itu kita jual ekspor dan segala macam, nanti kita bikin perusahaan dari 1 kapal menjadi 10 kapal, 10 kapal menjadi 100 kapal, 100 kapal menjadi 1000 kapal. Nanti jenengan jadi go public Pak, go internasional. Terus setelah itu nanti jenengan di hari tua merasa nyaman dengan keluarga, bisa kumpul sama keluarga, ngobrol sama keluarga, kayak quality time gitu dengan keluarga. Terus apa bedanya dengan sekarang? Apa bedanya dengan sekarang? Sekarang saya setiap hari sudah bisa seperti itu kok leren ninggal keluarga dhisik, sugih dhisik lagi balik ning keluarga. Ya nek panjang umure, nek mati. Nah, intine syukur. Nah, dan bersyukur. Ngilmune iki ya. Intine bersyukur. Zahiruha fitnah. Era dunya iku zahirnya fitnah. Wa batinuha ibrah, dan isinya dunia itu ibrah, pengalaman, pembelajaran. Karena banyak sekali cerita wong sing kedonyan iku ora bakal hasil akhirate. Nggih. Wong kedonyan iku ora bakal hasil akhirate. Kaya ceritane sapa iku? Korun, harta karun nggih. Korun. Lha kene ana nduriyae korun ya. Kok iso korunun naim we? Ora nangis deh. Oh, iku Korun niku dak wong gak sugih to. Wong kere gak punya apa-apa aslinya. Kemudian diajari sama Nabi Musa tentang ilmu fisika apa kimia nggih, saya enggak tahu. Sing akhirnya bisa mengeluarkan emas dan segala macam. Loh, mending dhek kere. Adabe ora abot, malah dadi koron. Kumpule mbek Firaun. Kumpulnya mbek Firaun. Terus apa hebatnya lahir di Firaun, di tempatnya Firaun ya? Apa hebatnya lahir di Mesir? Tempatnya Firaun panas. Cuma mending pura-pura aku lahir di Mekah ya. Loh, fakta kan saya lahir di Mekah kan fakta, sama faktanya juga dia lahir di Mesir. Jadi gak ono bedane, padha-padha lahir Mesir barbaran ngedel pondok. Ya gitu nggih.
Jokowi. Nggih. Intinya kita menjadi orang mukmin jangan sampai menjadikan dunia tujuan. Jangan sampai menjadikan dunia tujuan karena terusannya hadis kullama qayyada haditsan. Setiap dia mendapatkan satu ilmu, maka dia tidak akan merasa cukup, pasti mencari ilmu yang lain. Makanya kalau dikatakan misalnya kayak berdalih mending ilmu sithik daripada ilmu akhirat manfaat. Soalnya ono dawuh ngendikan apa? Al ilmu bila amalin apa jenenge? Wa kullu man bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qablu ubadul watan. Barang siapa yang punya ilmu enggak ngamalno maka dia akan disiksa sebelum wong kafir. Misalnya ono wong dalil nganggo iku. Berarti dia bertentangan dong dengan hadis ini, ya. Mending cari mbok manfaat borak urusan keri. Nek aku ngono. Mbok manfaat borak urusan keri. Karena sifatnya orang mukmin tidak akan merasa puas dengan satu hadis. Kok ora merasa puas gini? Soalnya hadis itu bahasanya siapa? Bahasanya Allah, bahasanya Rasulullah. Mosok panas krungu bahasanya Allah, bahasanya Rasulullah. Apa bedanya mbek tuyul? Tuyul krungu adzan kan panas. Mosok kowe dipadakno tuyul gelem ngono. Mbok yo sing rada keren sithik Nyiroro Kidul ngono. Bajul. Nggih. Jadi ini inti hadis seperti itu. Cuma jujur. Nah, jadi jangan sampai menjadikan dunia adalah urusan terpenting kita, tapi jadikan ilmu. Karena ilmu akan membawa kita kepada akhirat kita akan lebih baik zahiran wa batinan. Waqala darsul kafiri mislu uhudin wallahu a'lam bishawab.